Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah giliran kalian yang berzodiak Cancer untuk mendapatkan bacaannya. Dan ini adalah tentang karir, keuangan, dan bisnis kalian. So, Cancer, saya akan pakai satu kartu. Oh ya, terima kasih ya sudah support channel ini, luar biasa. Channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukan tarot untuk kalian. Dan kartunya adalah Very Tarot Deck. Oke. Satu kartu sebagai guideline atau sebagai dasar dari bacaan hari ini. Kartunya adalah yang ini. Oke. Unity, do the right thing for the right reason. Lakukan hal yang benar untuk alasan yang benar. Compare traditional versus new approaches to see which work for you. Compare, bandingkan cara lama dengan cara yang baru. Yang mana yang lebih berhasil untuk kalian gitu ya. A spiritual minded community. Ada community secara spiritual. Oke. Well, sebentar. What's going on with you, my dear Cancer? Okay. Cancer. Dalam hal karir, keuangan, dan bisnisnya kalian, ternyata ada banyak hal yang kontradiktif, yang bertentangan. Dan kalian setidaknya agak bingung, sedikit banyak agak bingung yang mana yang sebenarnya harus kalian lakukan. Ini tentang karir, keuangan, dan bisnis ya. Mungkin cara-cara lama yang dipakai dalam berbisnis, dalam berkarir, itu menurut kalian seperti tidak lagi tidak lagi relate dengan saat sekarang gitu. Makanya tadi dibilang compare aja. Oke, so yang akan terjadi di karir kalian dalam keadaan yang seperti itu, kartu ini mau kasih pesan ya. Coba kalian jangan terlalu konservatif juga. Jadi kalian juga harus mau menerima yang yang baru-baru untuk di-compare atau dibandingkan dengan cara lama yang sudah kalian lakukan. Ada beberapa orang yang memang nyaman dengan yang lama, tapi beberapa orang juga mau menerima masukan yang baru. Kalian sebagai Cancer adalah the chariot yang sebenarnya harus terus move. Tapi ada situasi memang di mana kehidupan karir, keuangannya dan bisnisnya si Cancer itu berada di zona yang udah oke gitu, udah nyaman. Karena kalian mungkin berpikir hal yang selama ini kalian lakukan sudah benar. Terus ngapain dirubah? My dear Cancer, ada pesan sebenarnya yang harus disampaikan di sini. Gini, kalau tentang karir, apalagi tentang bisnis, memang nggak bisa dilakukan secara terus-menerus konservatif. Secara konservatif terus-menerus gitu. Harus ada perkembangan. Dan sebagai the chariot, kalian mampu melakukannya. Harus ada hal baru yang masuk juga ke dalam karir, keuangan, dan bisnis kalian, sehingga itu akan dipadukan, disatukan menjadi satu kesatuan yang baik, yang bagus banget ke depannya untuk kalian, untuk para Cancer. Sesuatu yang seperti apa nanti saya buka lagi kartunya untuk mungkin lebih spesifik ya. Tapi ini kan sebagai guideline dari sebuah bacaan
di hari ini tentang karir keuangan dan bisnis kalian, dan ini timeless. Pada saat kalian melihat, itulah saat yang bisa kalian ambil jika ada pesannya dan mungkin berpengaruh di kehidupan kalian. Ngaruh atau enggak, saya serahin lagi ke kalian, karena yang nonton ini bukan cuma 1 orang, bahkan lebih dari 5 orang, bahkan lebih dari 10 orang. So, kembalikan lagi ke dalam kehidupan kalian. Kalau memang kalian merasa apa yang kalian lakukan sekarang ini udah oke, ya nggak apa-apa. Tapi tetap harus ada comparison, harus ada perbandingan dengan apa yang selama ini sudah kalian lakukan dengan hal-hal baru yang masuk ke situ. Di-compare aja. Kalau bisa dikolaborasikan, itu mungkin lebih baik. Ya, Cancer, dan saya yakin kalian bisa melakukannya. Ya, kalian bisa. Oke. So, apalagi yang terjadi di kehidupan, karir, keuangan, dan bisnisnya Cancer? Please see. Kita lihat sama-sama ya. So, this is for Cancer. Okay. Oh. Lagi ya. Waduh. Oke, 2 lagi ya Cancer. 2, no, ya. Oke. Kartu pertama kalian adalah Seven of Swords. Beberapa dari Cancer yang mengalami stagnan, berhenti di sebuah situasi yang menurut kalian tidak bisa dirubah, yang menurut kalian enggak bisa kemana-mana. Saya mau bilang seharusnya tidak seperti itu, sebenarnya tidak seperti itu. Oke? Situasi yang ada di kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya Cancer saat ini adalah situasi yang kalian yakini. You believe that and then you don't want to change. Kalian percaya dan kalian nggak mau mengadakan perubahan apa-apa. Udah stuck mbak di situ gitu. No, karena sebenarnya Eight of Swords, tadi saya bilang 7 ya, diralat ya. 8 of Swords, ini adalah di situasi di mana jebakan Batman itu cuma ada di kepala kalian aja. Apa yang menurut kalian stuck itu sebenarnya cuma pendapat kalian aja. Sebenarnya kalian masih bisa melakukan perubahan dengan cara tadi ya, dengan guideline yang tadi. Sesuatu yang baru itu bisa di-compare dengan sesuatu yang selama ini sudah kalian lakukan, the traditional way. So, jangan berpikir bahwa perubahan itu selalu jelek atau selalu bagus. It's depend. Tergantung memang. Makanya harus di-compare. Katanya tadi gitu kan. Makanya harus diperbandingkan dulu. Gitu. Tapi keadaan yang stagnan ini nggak benar-benar ada sebenarnya. Sebenarnya hanya nyangkut di kepala kalian. Karena blockage atau pemblokiran itu sebenarnya memang cuma ada di kepala kita masing-masing. Gak bisa nih kayaknya. Padahal sih bisa. Oke? The Sun. It's like pure happiness, absolute happiness. Kebahagiaan yang hakiki. Kalau The Sun itu ya. Jadi sebenarnya kebahagiaan ini buat saya kadang-kadang, apalagi buat bacaannya Cancer saat ini ya. Karena saya ada Cancernya loh, di emotional saya tuh ada Cancernya. Ini bisa jadi kebahagiaan yang akhirnya mengikat kita dan akhirnya tidak mau melakukan perubahan yang seharusnya bisa dilakukan. Kok saya ngomong perubahan dulu ya dari tadi, padahal kartunya bilang tadi suruh compare aja ya. I don't know why. Ya. Jadi gini, kadang-kadang kalau kita sudah ada di zona nyaman, ya kan, udah ngerasa itu udah yang paling baik deh. Padahal
dunia ini berkembang, setiap hari selalu berubah, ada perubahan dan tidak pernah selalu apa ya kayak stuck di situ, pasti akan ada selalu yang berubah dari situ. Dan ya intinya kalian berbahagia memang di karir keuangan dan bisnisnya kalian, tapi ada juga yang ngerasa nih kebahagiaannya kok cuma sampai sini doang nih gitu. Dan kadang-kadang itu yang mengikat kalian. Ya udahlah, segini aja cukup. Karena kadang-kadang Cancer seperti itu ya. Padahal lambangnya The Chariot ya. The Chariot kan maunya ada yang selalu move ya kan. Oke, itu lambang perubahan gitu kan. Oh iya, saya ngomong-ngomong perubahan karena saya tahu Cancer itu The Chariot gitu. Jadi saya mempertanyakan ini, kenapa Cancer berada di posisi yang enak, posisi yang bahagia, and then masih mempertanyakan itu, dan bahkan kartunya yang mempertanyakan itu, dan ini harus menjadi bacaan kalian. Jadi saya bilang ini kenapa gitu. Oke, tapi sebagai pembaca tarot memang kadang-kadang saya terlalu baper ya. Harusnya sampein aja pesennya, jangan baper. Tapi gimana ya kalau itu relate dengan saya juga, karena saya tahu saya ada Cancernya gitu kan, dan itu relate sama saya gitu. Jadi ya harus tetap dipikirin ya nggak sih. Oke, so ya. Terus ada Ten of Swords yang terbalik. Look at this. Jadi bukan berarti tidak akan ada perkembangan, sebaliknya stagnan ini akan berlalu. Oke. Well ya. Beberapa Cancer merasa ada yang stuck di situ. Di karir kalian, di keuangan kalian, atau di bisnis kalian. Tapi itu nggak lama ya. Kalau itu bikin kalian kayak ngerasa, ya mbak, kayaknya saya di zona nyaman nih. Padahal kan zona nyaman nggak selalu bagus gitu ya. Oke, itu nggak lama. Itu akan berlalu. Itu akan pergi dengan sendirinya gitu. Seiring berjalannya waktu, dan karena memang ada yang datang juga di situ. Oke, so apa yang stuck di situ tidak akan stuck lagi, akan ada perubahan tentu saja. Kemudian Nine of Swords-nya juga terbalik, so means apa yang membuat kalian kecewa, sakit hati, sedih dan lain sebagainya itu juga akan ditinggalkan, akan dilepaskan, tidak akan ada di situ terus-menerus ya. So, bagus banget. Apalagi beberapa dari kalian yang pernah gagal, oke? Kali ini apa yang sedang kalian lakukan jauh lebih bagus, karena ada The Sun tadi ya, absolute yes, jauh lebih bagus. Jadi nggak usah ada kekhawatiran bahwa itu akan gagal lagi. Kalau memang pernah gagal ya namanya manusia, manusiawi banget. Pernah ya wes, gak apa-apa, itu nggak akan ngulang. Sekarang posisinya lumayan oke. Dan Six of Pentacles yang selanjutnya di tengah ya, oh enggak, yang tadi yang di tengah. Oke, Six of Pentacles, pengeluaran di dalam kehidupannya Cancer yang sekarang sedang kalian hadapi itu sebenarnya memang harus dilakukan. Bukan kayak pengeluaran yang tidak perlu, tapi memang diperlukan untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena memang beberapa hal harus dikeluarkan. Beberapa hal harus kalian melakukan charity, pemberian secara harafiah, ngasih duit kepada orang yang memerlukan, karena memang itu untuk keseimbangan. It's your choice sebenarnya untuk memberi, tapi memberi itu tidak pernah jelek loh. Apalagi kalau yang kalian beri itu dan ternyata sangat berguna untuk orang tersebut. Oh, itu karma baiknya berlipat datang kepada kalian. Bagus buat orang tersebut karena memang orang tersebut butuh gitu ya. Dan akhirnya kembali kepada kalian karena itu adalah sebuah karma baik, hal baik yang dilakukan. Look, keseimbangan, justice.
memang benar harus kalian lakukan. Kalau kalian terus ada penyesalan nggak sih? Enggak sih. Nggak ada penyesalan ya. Mudah-mudahan kalau memang kalian sudah memberi, terus kalian ngerasa, ih kayaknya nggak worth it deh aku memberi. Nggak ada yang nggak worth it. Semua yang kalian beri itu worth it. Semua dihitung. Semua diperhitungkan. Kalau memang orang itu harus kalian beri, dan ya. Dan kalau hubungannya dengan karir keuangan dan bisnis, bisa juga di bisnis kalian harus membantu gitu, atau di pekerjaan kalian harus membantu orang lain. Semisal kalian ngerasa, aduh bantuannya udah terlalu banyak deh, nggak usah deh bantu-bantu, nanti saya nggak fokus dengan kerjaan saya sendiri. Come on, kalau memang waktunya untuk membantu, it's a justice for everybody. Itu udah keadilan untuk semuanya, untuk dia orang yang kalian bantu, dan untuk kalian juga, karena karma baliknya pasti akan kembali. What goes around comes around. Apa yang keluar ya, itu akan kembali lagi kepada kita. Oke. Kemudian Knight of Pentacles, ada rezeki yang datang ya kepada kalian para Cancer. Dan saya yakin itu karena tadi Six of Pentacles tadi, pada saat kalian memberi pun, pada saat kalian mempertanyakan tuh, yang saya beri itu worth it nggak sih gitu, kok kayaknya saya buang uang percuma atau buang bantuan percuma gitu. Nggak percuma, karena akan ada yang datang baliknya nih datang ke kalian. Itu akan balik lagi ke kalian dalam bentuk lain mungkin, tapi emang itu untuk kalian dan bagus untuk kehidupan kalian. So nggak usah disesali segala sesuatu yang udah kalian lakukan, udah kalian berikan kepada semesta, kepada sekitar kalian, karena akan ada rezeki yang datang balik ke kehidupan kalian. Lanjut dengan Queen of Pentacles yang terbalik. Kenapa kartunya terbalik? Ya karena ya tadi itu, beberapa orang yang memberi tidak dengan keikhlasan akhirnya ngerasa kurang. Ada yang kurang di bidang keuangan kalian gitu. Ada yang kurang, mungkin kalau memberinya tidak dalam bentuk materi, ngerasanya kayak membantu terlalu banyak sehingga berkekurangan. Padahal sebenarnya enggak ya. Jadi kayak it's balance aja, yang datang, yang keluar, yang datang, rezekinya itu balance aja sih. Jadi di bacaan yang ini memang ada keseimbangan sih di dalam karir keuangan dan bisnisnya si Cancer. Cuma tadi yang jadi bottom line-nya itu mempertimbangkan bagaimana cara berpikir lama dengan cara berpikir baru berkolaborasi gitu ya. Dipertimbangkan mana sih yang lebih baik untuk kalian, atau mau dikolaborasikan. Menurut saya lebih baik, kalau saya lebih berpikir bahwa cara lama dan cara baru disambung aja, it works. Tapi memang kadang-kadang dan orang per orang lain-lain. Tapi kalau Queen of Pentacles yang terbalik ini sih kayak kalian mengharapkan sesuatu yang berbeda dan itu nggak kejadian. Mungkin mengharapkan bantuan dari orang dan itu nggak kejadian, dan kalian ngerasa gini, kan kemarin saya udah memberi, kata Mbak Lucy kalau memberi nanti ada timbal baliknya, kok timbal balik yang saya harapkan tidak datang. Nah itu nggak gitu juga ya Ferguson. Nggak gitu juga sih mekanismenya gitu. Sesimpel saya kasih kepada si A 100.000, bukan berarti nanti si A ngembaliin ke saya 100.000. Orang lain, pihak lain yang akan ngembaliin bisa gitu loh. Jadi kayak it's balance aja, seimbang aja seperti itu. Oke, so bacaan yang selanjutnya saya akan buka kartu dari Oceanic Tarot ya. Pesan apa yang harus disampaikan? 1, 2, 3, lagi ya, 4, 5 ya. Oke, oops, oh wow. Generosity, Six of Pentacles sih. Ya, kalian harus lebih generous ya, lebih banyak memberi gitu.
Nanti saya kasih tahu kenapa. Ya, di karir keuangan dan bisnis kalian yang mungkin belum seperti yang kalian inginkan, justru lebih banyak memberi, itu yang paling penting. Oke? Completion, Ten of Cups sih, karena akan banyak berkat yang akan datang kepada kalian. Oke? Kemudian ada opportunity, ada kesempatan yang akan datang. Ya tadi ya, pasti ada kesempatan pada saat kalian bisa mengkolaborasikan antara hal lama dengan hal baru, kesempatannya datang. Oke. Practically, praktis-praktis saja, nggak usah ngawang-ngawang, nggak usah berpikir terlalu jauh, yang praktis-praktis saja yang kalian lakukan. Kalau harus berubah, kalau harus mempertahankan hal lama, pertahankan. Kalau harus memberi, kalau harus menerima, ya menerima. Gitu. Karena itu balance sebenarnya dari tadi. Dan Six of Pentacles-nya datang 2 kali ya. So it's like strong message gitu. Kemudian ini ada the moon. Ini komplit ya buat kalian. The moon, the sun and the moon datang di bacaan yang sama. Okay, it's like a contradictive actually. Kalau the sun itu biasanya yes, tapi the moon, bukan biasanya, means berarti yes. Kalau the moon berarti no. It's like yin and yang sebenarnya di tarot. Tapi ini dua-duanya keluar. It's like kontradiktif ya, kontradiksi di sini. Oke, tapi di sini ada tulisan illusion. Karena ini kartu terakhir, akan saya kulik lebih dalam. Coba dengerin pesannya. Yang saya bilang tadi, kenapa kalian harus banyak memberi justru pada situasi yang kayak gini ya, situasi yang mungkin belum seperti yang kalian inginkan di karir keuangan dan bisnis kalian. Tapi di sini malah disuruh memberi gitu. 2 kali ya kartunya muncul, Six of Pentacles-nya. Ya, generosity, harus memberi, harus bermurah hati. Kenapa? Because of this. Pada saat the moon-nya datang, the darkness-nya datang, kalian bisa terselamatkan oleh itu tadi yang sudah kalian berikan kepada semesta. Karena ya jalan ceritanya selalu seperti itu. Pada saat kalian menebar kebaikan, mungkin tidak instan saat itu akan berbalik kepada kalian. But once begitu kalian berada di darkness, di keadaan yang gelap, ada yang mungkin ingin melakukan kejahatan kepada kalian dalam tanda kutip, dan itu karma baliknya akan keluar. Akan ada yang ngebantuin atau ada yang support kalian seperti itu. So memang diharapkan pada saat ini terutama para Cancer akan melakukan generosity atau kebaikan hati, dan juga mempertimbangkan tadi ya, yang lama dan yang baru dipertimbangkan. Karena ada dark side memang di kehidupan karir, keuangan, dan bisnisnya Cancer. Ya, saat-saat yang gelap. Tapi yang menyelamatkan itu justru kebaikan kalian, generosity kalian, kebaikan, kemurahan hati kalian, itu yang akan menyelamatkan kalian. Gitu. Saya mau cerita sedikit, saya pernah ngobrol ya sama bapak taksi online gitu. Dia tanya saya masih punya orang tua lengkap atau tidak. Saya bilang saya punya bapak sudah meninggal. Terus saya cerita bahwa bapak saya tuh sangat senang memelihara binatang, tapi ibu saya nggak suka. Akhirnya bapak saya cuma bisa memelihara ikan. Pesannya sebelum meninggal adalah, jangan lupa ya bu, ikan-ikannya dikasih makan. Terus saya jadi merinding, saya jadi sedih. I feel like my father is Cancer, bapak saya Cancer. So pada saat saya bercerita seperti itu kepada si supir taksi online itu, dia bilang, kita tidak pernah tahu apa yang bisa menyelamatkan kita nanti. Mungkin saja kebaikan bapak, almarhum bapakmu yang ingat sama ikan-ikannya, dan itu makhluk hidup ya, ikan makhluk hidup ya, dan minta selalu diberi makan, itulah yang bisa menyelamatkan juga gitu. Buat saya it makes sense, karena pada saat kita membantu sesama,
membantu manusia, membantu ikan atau binatang atau kucing, anjing atau apapun ya, itu adalah bantuan kita kepada semesta, dan ya itu dihitung dan itu akan berbalik kembali. Dan kalau saya pikir ceritanya masuk akal, karena ya bisa jadi itu yang melapangkan jalan kita. Ya, karena kita tentu saja tidak akan selamanya berada di dunia ini, ya kan, Cancer. Ini kenapa saya lagi melo jadi bicara tentang kehidupan ya, padahal ini karir, keuangan, dan bisnisnya Cancer. Sorry ya, itu cuma sekedar intermezzo aja lah ya, cerita kehidupan yang memang terjadi gitu di kehidupan saya. Itu lebih relate kan dibandingin saya contohin orang lain yang nggak saya kenal gitu ya. Oke, ntar jatuhnya ngegibah. Oke, so my dear Cancer, saya pikir saya mau menyudahi tapi enggak, ternyata masih ada kan ya. Silakan pertanyakan satu hal mengenai karir, keuangan, dan bisnis, dan akan saya jawab dengan yes or no. Dan kartunya ada, jawabannya no. Oke, so no. Bukan itu berarti ya. Bukan itu. Dan pesan dari very oracle card. Look in the book. What kind of book? Any kind of book. Bisa buku kitab. Buku kan kitab ya. Kitab, mau kitab keagamaan, whatever. Look in the book. Ini kayak mempertanyakan sesuatu terus lihat di buku gitu. Coba ya. Whatever you question right now, apapun yang kalian pertanyakan saat ini, you will find the answer in the book. Kalian akan menemukan jawabannya di buku. Coba sekarang baca lagi, baca buku kitab kalian, apalah karir, keuangan, dan bisnis, agama dan kepercayaan, kalian pasti punya kitab. Nah, itu dibaca, oke? The words you find will bring the insight you seek. Kalimat-kalimat yang kalian baca, temukan di situ akan menjadi jawaban dari semua pertanyaan kalian ya, yang kalian cari gitu. Oke, so ya, udah, intinya sih ya beribadah lagi lah ya. Bacalah buku kitab kalian, oke? Oke, dan satu lagi dari Archangel Message. Let me check. Indigo and Cluster Children. Oke, untuk kalian Cancer yang mempunyai hubungan, atau mungkin kalian sendirilah yang mempunyai special case, special person, atau special inner something, kayak punya sixth sense lah gitulah ya kasarnya ya. Archangel Metatron, you have a bond with children, in particular you can help children who are sensitive. Oke, untuk kalian-kalian mungkin ada pesan yang bisa diambil dari kalian yang punya sensitivitas, atau punya anak yang sensitif, atau memang dealing dengan orang-orang yang sensitif, atau suka dengan tarot. Anyway, ada hubungannya. Ini bacanya sudah selesai ya, my dear Cancer. Sekian saja. Saya harap ada yang bisa diambil dari pesan-pesan tarot yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.